Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu pada mata kuliah Teknologi Reproduksi Tanaman berbasis pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan studi kasus di kawasan pesisir Nambo oleh saya sendiri, Mustika Sari, dengan NIM G2A1220004, Program Studi Magister Agronomi. Kita sedang melihat video perjalanan bagaimana kami berkunjung ke kawasan pesisir Nambo, tepatnya itu di Pantai Nambo. Nah, sekilas kita bisa melihat ada beberapa kondisi lingkungan yang dimana ada lahan yang kosong, kemudian ada memang pemandangan-pemandangan yang kurang bagus kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan menghadapi masalah yang ada di daerah tersebut, di kawasan tersebut. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada saya tampilkan gambar terkait dengan kondisi lingkungan yang di sana. Nah, di sini ada lingkungan yang memang kondisinya tidak ibaratnya ya, tidak cukup baik kita lihat dan tidak enak sangat pada saat kita pandang ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kawasan pesisir, otomatis di mana kawasan pesisir ini tanahnya itu tanah salin ya, yang memiliki salinitas yang tinggi, yang cukup tinggi, kadar air garam yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ya pada gambar, nah memang di sini tidak memungkinkan untuk menanam tanaman pertanian ketika di tanah ini tanah salin. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini saya akan berbicara terkait dengan tanaman yang tumbuh di sekitar pantai. Nah, pada gambar ada beberapa ya. Ada tanaman labu dan ada tanaman pepaya. Di mana kalau kita lihat pada gambar, tanaman labu ini tumbuh pada pembuangan sampah. Nah, yang dimana ini menjadi tanaman ini tumbuh pada pembuangan sampah yang dimana sudah tercampur bahan organik lainnya. Nah, tapi kita bisa lihat pada gambar di sini, yang dimana daun ini kekuning-kuningan gitu, kuning. Otomatis ini tidak baik ya, tentunya tidak baik, baik untuk kesehatan juga. Karena kenapa? Ini tumbuh pada lingkungan yang tidak bersih. Otomatis untuk kesehatan pun juga tidak baik untuk kita konsumsi. Walaupun mungkin sekilas ada warna hijau ya, tapi dari sini saya tidak menyarankan. Karena apa? Pada tumbuh pada sekitar sampah. Nah, kemudian dari permasalahan ini, bagaimana sih cara untuk eh, mengubah, mengubah supaya ini bisa menjadi bermanfaat? Tadi sudah dijelaskan bagaimana itu terkait dengan kondisi tanah salin, kemudian bagaimana sih cara untuk merubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar ada daun yang kekuning-kuningan ini, kemudian tempat tumbuh ya, media tumbuh yang tidak tepat. Nah, di mana di situ sudah ada campur bahan organik lainnya yang memang tidak baik untuk kesehatan. Ya, kemudian bagaimana supaya air salin ini bisa digunakan untuk tumbuhan? Gimana kita bisa mengubah ya air salin ini, yaitu dengan cara desalinasi air laut. Nah, desalinasi air laut ini merupakan ya solusi bagi kita sebagai seorang petanian. Nah, jadi eh, desalinasi air laut ini salah satu solusi yang kita bisa gunakan untuk mengubah air asin menjadi air tawar sehingga bisa digunakan untuk tumbuhan tentunya.
baik itu juga manusia ya, pasti ikan bisa digunakan. Nah, kemudian bagaimana cara desalinasi air laut ini? Nah, sebenarnya ada beberapa cara, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan teknologi reverse osmosis. Yang digunakan itu 47,2% sistem desalinasi. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan teknologi multi-stack flash yang mana yang digunakan itu 36,5% sistem desalinasi. Nah, beberapa tahap ini sangat bisa kita gunakan untuk desalinasi air laut tadi sehingga air yang memiliki kadar garam yang tinggi bisa merubah menjadi eh, ibaratnya menjadi air tawar yang bisa digunakan untuk tumbuhan tentunya. Dua ini mana yang lebih baik? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang mana yang lebih baik atau yang lebih bagus, sebenarnya dua-duanya itu bagus, tergantung memang bagaimana proses kita cara menggunakannya ya. Yang hanya memang pada perbedaannya itu yang di mana reverse osmosis dia menggunakan filter membran untuk menciptakan tekanan yang dimana ini digunakan untuk memisahkan fresh water yang mengalir melalui membran dan meninggalkan kadar garam di belakang. Nah, sementara pada multi-stack flash ini memanfaatkan prinsip ya yang berupa pengurangan tekanan uap air yang terjadi saat proses boiling yang dilakukan pada temperatur rendah tanpa adanya tambahan panas berlebih. Jadi dari sini sebenarnya dua-duanya itu sangat baik ya, sehingga memang pada hasil akhirnya itu memang bisa digunakan untuk tumbuhan. Nah, kemudian kita lanjut pada gambar berikutnya, di mana di sini ada tanaman yang tumbuh di sekitar pembuangan sampah. Ya, di sini kita bisa melihat ya ini. Di sini ada apa? Ada daun yang kekuning-kuningan. Nah, ini menandakan tanamannya ini tidak subur. Nah, akibat apa? Karena sudah ada sampah di sini itu sudah ada campuran ya. Nah, campuran organik lainnya. Sehingga bagaimana untuk merubah supaya tanaman ini menjadi subur? Yaitu kita melakukan pertama-tama kita harus melakukan dulu pembersihan ya di sekitar tanaman itu mengambil sampah-sampah tadi. Nah, kemudian apakah sampahnya langsung akan dibuang? Nah, tentu tidak ya. Nah, sampah-sampah inilah yang kita akan rubah menjadi biochar, di mana biochar ini bisa menjadi pembenah tanah. Masih berbicara terkait dengan biochar. Nah, apa sih sebenarnya biochar itu? Nah, biochar itu merupakan pembenah tanah yang bisa memperbaiki kesehatan tanah secara permanen. Nah, sehingga tentu ya dari sini kita yang sampah-sampah ini yang dipindahkan. Ya, kemudian ketika kita merubah sampah plastik tadi menjadi biochar, maka sebenarnya hal apa yang akan menguntungkan? Yaitu bioekonomi. Di mana dengan adanya biochar tadi yang diubah, maka otomatis akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, tentunya bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai. Nah, ini kan menjadi solusi, terutama bagi eh, nah sehingga adanya nah kemudian dengan adanya sampah plastik ini yang diubah menjadi biochar otomatis akan menjadi solusi. Nah, dengan adanya pemanfaatan tadi. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.